Pendakian kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani Bawingki, Panjul, Robert, Pajar, dan Reja. Lokasi pendakian kali ini adalah Gunung Munara. Siap berangkat, Wak? Oke. Setelah persiapan logistik merasa kami aman, perjalanan pun dimulai. Harga tiket masuk Gunung Menara dikenakan 15.000 per orang. Gunung Munara adalah gunung yang terletak di sebelah barat Kabupaten Bogor. Gunung ini terletak 40 km di barat daya Jakarta dan 12,1 km di sebelah barat daerah Parung, tepatnya di daerah Rumpin, Bogor. Medan di sekitar Gunung Munara datar di timur laut, namun di barat daya berbukit. Titik tertinggi terdekat adalah 580 meter di atas permukaan laut. Tapi kapal udah oleng, Kapten. Pendakian kali ini bukanlah pendakian pertama yang kami lakukan. Lumayan. Setelah 30 menit kami melakukan perjalanan, kami pun memutuskan untuk beristirahat. Minum dulu biar nggak ngantuk. Udah berapa kali naik sini? Dua kali Dua kali. naik menara. Tahun Terakhir berapa tuh? tahun 2008, sekarang tahun 2021, hampir berapa tahun ya? 9 tahun. 3 tahunan. 13 tahun. 2008 lah. 2008 kira 13 tahun. 2018. 13 tahunan ya. 13 tahun. 11 tahun lah. 11. Pokoknya segitu 13 tahun. tahun lah, 13 tahun. 13 tahun ya. Baru Pokoknya tahun segitu. mampir lagi kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih bisa. Mantap. Apaan? Ini ada. Waktu sudah menunjukkan setengah 12. Serasa kami istirahat sudah cukup, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Apanya gulung? Air, ya Allah. Suasana saat itu sedang tidak ramai. Kami pun hanya bertemu dengan satu kelompok saja, tapi tidak tahu di atas seperti apa suasananya. Dan akhirnya kami pun tiba di situs keramat Gunung Menara. Setelah sampai situs Gunung Menara, di sini Mbak Wingki melakukan ritual membakar dupa. Dan di sini pula saya merasakan ada hal yang mistis. Saya bukan orang yang mengerti tentang mistis, tapi saat malam itu saya merasakan ada yang berbeda. Gimana Pak kesan-kesannya buat pendakian hari ini? Alhamdulillah sangat Malam. menyenangkan. Sangat bahagia. Ini- Karena yang dari awal yang saya ingin sama satu orang dan akhirnya sampai 2 orang yang ikut gitu. Ini Alhamdulillah. dari Malang ya jauh-jauh ke sini ya? Buat Dari hiking. tadi. Oh, Dari tadi saya dari bawah. dari bawah ya. Iya. Sekarang udah Ya udah di sini. bukan di tengah atau di atas. Nggak tahu saya baru di mana. Intinya saya di sini aja gitu. Ya udah Mas, karepmu Mas. Setelah beberapa menit kita berjalan dari situs keramat Gunung Menara, akhirnya kita sampai ke Goa Gadogan Kuda. Goa Gadogan Kuda merupakan salah satu tempat yang dipercaya sebagai tempat Sultan Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah menambatkan kudanya saat beliau mengunjungi gunung ini di tengah perjalanannya dari Cirebon sebelum sampai di Banten. Dinamakan Goa Gadogan Kuda karena tempat ini berfungsi untuk mengikat kuda. Lokasi gua ini dipercaya oleh masyarakat sekitar digunakan oleh Sultan Hasanuddin untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kabarnya, beliau juga pernah berwudu dan bermunajat di atas batu sembari mengumandangkan azan yang kala itu kabarnya terdengar hingga seantero Jawa Barat.
Lokasi gua ini juga masih sering digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat untuk melakukan ritual. Tak heran jika di daerah lokasi ini wisatawan kerap bertemu dengan sosok yang menyerupai Sultan Hasanuddin. Dan di sini Mbak Wingky kembali membakar dupa. Setelah ritual pembakaran dupa selesai, perjalanan pun kami lanjutkan kembali untuk menuju puncak Batu Belah. Berhubung kami sudah lelah, kami pun untuk terus melanjutkan ke puncak Bintang agar bisa langsung beristirahat di sana dan memasak kopi. Bukan tengok rumah. Terus si benot lagi loh. Ulil. Si Ulil. Ya mantap. Pendakian pun hampir sampai ke puncak Bintang, dan di sini pun sudah terlihat sedikit pemandangan yang lumayan indah di antara gemerlapnya kota Rumpin. Kata ya? Tahun nanas nih, pakai ini nih. Setelah memakan waktu lebih dari 3 jam kami mendaki, akhirnya kami sampai di puncak. Orang-orang sih bilang ini namanya puncak Bintang. Dan kami pun memutuskan untuk langsung memasak kopi untuk menghangatkan tubuh. Setelah kami mengobrol-ngobrol santai sambil menghabiskan kopi, kami pun memutuskan untuk beristirahat untuk menunggu suasana pagi di Gunung Munara.